Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 23036220111001 Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SEMSC, AKCA, CGAE. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari bab 7, yaitu tentang pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tujuan dari pemeriksaan. Yang pertama yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana SPT lebih bayar atau rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak untuk diperiksa, adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada SPT tidak atau terlambat disampaikan. Tujuan lainnya juga yaitu untuk pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, dan pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, pencocokan data atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di tempat terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan, dan yang terakhir yaitu pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan? Hak wajib pajak saat pemeriksaan yaitu meminta surat pemberitahuan pemeriksaan, meminta identitas petugas pemeriksa, mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, dan didampingi kuasa atau konsultan pajak selama pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan yaitu menunjukkan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang terkait dengan pajak, memberikan kesempatan untuk memeriksa tempat kegiatan atau pekerjaan bebas. Yang terakhir, memberikan keterangan lisan maupun tertulis yang diminta pemeriksa. Pertanyaan ketiga itu mengapa seorang wajib pajak dapat diancam hukum pidana? Wajib pajak dapat diancam hukum pidana jika dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, yaitu menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan pendapatan negara, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, memalsukan atau menyembunyikan, dan juga menghancurkan pembukuan dokumen pajak, menghalang-halangi pemeriksaan pajak. Dasar hukumnya diatur dalam UU KUP, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 39. Hukuman bisa berupa denda, pidana penjara, atau kedua-duanya. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pajak untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang adanya tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangkanya. Dasar hukumnya itu pada UU KUP pasal 44. Pertanyaan yang kelima itu jelaskan wewenang dari penyidik. Wewenang dari penyidik pajak secara umum yaitu menerima laporan dan mencari keterangan tentang tindak pidana pajak. Yang kedua, memanggil orang untuk dimintai keterangan. Yang ketiga, menyita dokumen, barang bukti atau harta terkait. Yang keempat, meminta keterangan dari bank atau pihak ketiga lainnya. Yang kelima, melarang seseorang keluar negeri atau mencekal jika dianggap perlu. Dan yang terakhir itu melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum untuk kepentingan penyidikan. Penyidik di bidang pajak memiliki wewenang yang mirip dengan penyidik umum, tetapi khusus dan untuk kasus perpajakan. Pertanyaan keenam, bagaimana penyidikan terhadap wajib pajak dapat dihentikan? Penyidikan pajak dapat dihentikan apabila WP melunasi seluruh kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya beserta sanksi administrasinya, misalnya denda, bunga, dan lain sebagainya, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, atas dasar pertimbangan hukum atau kebijakan tertentu oleh otoritas penegak hukum, misalnya jika bukti tidak cukup atau karena alasan lain yang sah menurut hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada tugas bab 7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.